Tiara tidak ingin terjadi kesalahpahaman antara dirinya dengan Arya. Ia pun tidak menerima telepon dari Bayu. Ia kembali menaruh ponselnya di nakas. Namun, Arya tetap menunjukkan wajah tidak suka. "Kenapa nggak diangkat?" tanya Arya. "Aku nggak mau terjadi kesalahpahaman di antara kita, Mas." Tiara memberikan alasan yang sebenarnya. "Aku nggak nyangka, ternyata kamu sudah menyimpan kontak mantan suamimu." Arya menunjukkan senyum getir di depan Tiara. "Aku menyimpannya karena waktu Adit hilang, aku kesulitan mencari nomor masuk. Aku udah nggak ingat nomornya, Mas. Jadi, aku akhirnya menyimpannya. Jika kamu merasa keberatan, aku akan hapus." Tiara memberikan penjelasan. "Untuk apa dihapus sekarang? Nanti kamu susah kalau mau hubungi dia." "Maksud kamu apa, Mas? Kamu seolah-olah menuduhku." "Aku hanya mengatakan apa yang kurasakan. Aku nggak ngerti jalan pikiran kamu, Mas. Aku juga merasa kalau istriku sudah berubah. Aku nggak pernah berubah. Dari awal kamu tahu kalau aku janda, tapi kamu tetap berusaha mendekatiku. Sementara kamu tidak pernah menceritakan masa lalumu. Aku tidak pernah mencintai seseorang secara mendalam selain kamu, sayang. Masa lalu apa yang harus aku ceritakan padamu? Terus, Bella siapa, Mas? Wanita yang menyebabkan aku ada di sini sekarang. Aku udah jelasin semuanya, dan kita sudah melupakan hal itu. Kenapa tiba-tiba kamu mengungkitnya lagi? Kamu yang memaksaku untuk mengingat kembali wanita itu. Aku juga sakit mengingat apa yang kamu lakukan, Mas." Tiara menggeser posisinya sedikit menjauh dari Arya. Arya merasa bersalah karena Tiara kembali mengingat dirinya yang membantu Bella hingga menyebabkan mereka berada di rumah orang tua Tiara saat ini. Ia pun mendekati istrinya itu lalu meraih tangannya. "Aku minta maaf, sayang. Aku seperti ini karena sangat cemburu melihat kamu dekat dengan Bayu. Aku gak terima kalau dia mencuri perhatianmu. Aku gak ikhlas." Arya pun menempelkan tangan Tiara ke dadanya. "Kamu sudah tahu seperti apa perbuatan Mas Bayu di masa lalu. Aku terpaksa berkomunikasi dengannya karena Adit. Kamu juga tahu kalau dia ayah kandung anakku." Tiara kembali memberikan pengertian. "Adit juga anakku, sayang. Kamu lupa? Ia bahkan lebih mirip denganku daripada Bayu." "Iya, Mas, anak kita. Aku tahu kamu sangat sayang sama Adit. Maafin aku ya, sayang. Aku janji akan percaya pada istriku." Arya pun meraih tubuh Tiara lalu mendekapnya. Ia berusaha agar tetap percaya kepada wanita itu, walaupun dirinya takut dengan apa yang telah Bayu ucapkan. Ia berjanji pada diri sendiri untuk selalu menjaga hubungan suci yang sudah terjalin bersama Tiara. Bayu kesal karena Tiara tidak mengangkat telepon darinya. Sekarang ia akan menuju rumah Lisa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi karena ulah wanita itu. Setelah ia tadi beranjak dari rumah orang tua Tiara, ia terlebih dahulu mampir ke rumah ayah dan ibunya. "Jadi, selama ini kamu udah tahu siapa Lisa sebenarnya?" Pak Agus heran mendengar pengakuan Bayu. "Iya, Pi. Selama ini aku menyembunyikan yang sebenarnya karena ingin memberikan kejutan padanya." "Kejutan apa, Nak?" Bu Sandra pun membuka suara. Bayu akhirnya menceritakan apa yang telah ia rencanakan untuk Lisa. Ia mengaku kalau wanita itu memiliki ambisi yang sangat tinggi untuk menguasai harta kekayaan keluarga mereka. Pak Agus terkejut mendengar penjelasan Bayu. Bayu mengaku berpura-pura menentang orang tuanya demi menjalankan rencananya untuk menyingkirkan Lisa. Ia sama sekali tidak memiliki niat untuk bersikap kasar kepada orang yang telah melahirkan dan membesarkan dirinya. "Papi dan Mami bahagia karena kamu sudah lepas dari pengaruhnya." Pak Agus menepuk pundak Bayu. "Iya, Pi. Sekarang aku akan fokus untuk Adit. Aku sudah mengantarkannya ke rumah orang tua Tiara. Aku bahagia karena kembali memeluk anakku." "Mami kangen sama Adit, Bay. Kamu telepon Tiara ya. Mami ingin mendengar suara cucu Mami." Bu Sandra bersemangat ingin berbicara dengan Aditya. Bayu pun mencoba menghubungi Tiara. Ia berharap agar wanita itu menerima panggilan darinya. Namun, kenyataan kadang tidak seindah harapan. Tiara tidak mengangkat teleponnya. "Maaf, Mi, teleponnya nggak diangkat." Bayu menunjukkan wajah kecewa. "Ya udah, nggak apa-apa.
Nanti papi dan mami bisa langsung jumpain Adit. Bu Sandra mengerti dengan perubahan wajah Bayu. Iya Mi, sekarang aku pamit ya. Aku mau ke rumah Lisa. Orang-orang kepercayaan papi udah di sana. Bayu pun beranjak dari rumah orang tuanya. Kini, Bayu menelusuri jalan sambil berpikir tentang Tiara. Wanita itu tidak mampu keluar dari bayangannya. Ia sangat ingin berada di dekat Tiara dan berbincang seperti dulu. Tetapi saat ini ia tidak kuasa. Ia harus kuat melihat sang mantan istri yang sudah memiliki lelaki lain. Bayu pun akhirnya tiba di rumah Lisa. Ia melangkah memasuki ruangan di mana wanita itu beserta lelaki suruhannya untuk menculik Aditya. Orang-orang kepercayaan Pak Agus juga setia menunggu kedatangan Bayu di tempat tersebut. Aku menunggumu, Mas. Lisa seperti biasa bersikap manja setelah melihat Bayu. Bagus kalau kamu menungguku. Bayu menatap tajam wanita itu. Tolong aku, Mas. Mereka ingin melaporkan aku. Padahal aku melakukan semuanya demi anak kita. Lisa meraih tangan Bayu, tetapi segera ditepiskan. Anak siapa? Satu hal yang harus kau tahu. Anakku hanya satu, yaitu anak yang kau culik. Aku hanya memiliki anak dari Tiara. Bayu menaikkan suara. Apa maksud kamu, Mas? Ini juga anakmu. Dia berhak memiliki apa yang kamu punya. Lisa mengusap perutnya. Kau pikir aku sepolos yang ada dalam bayanganmu? Aku tahu apa pekerjaanmu setelah berpisah denganku. Kau itu wanita nggak benar. Jangan naif kau mengakui darah daging orang lain sebagai anakku. Sudah cukup penipuan yang kau lakukan dulu. Mulai sekarang, jangan ganggu hidupku lagi. Kalau kau masih berusaha, aku akan melaporkanmu pada pihak berwajib. Bayu akhirnya menyampaikan apa yang selama ini ia sembunyikan tentang Lisa. Tapi ini anak kamu, Mas. Lisa masih berusaha membujuk Bayu. Apa perlu aku beberkan kebusukanmu ke istri Rizal? Lisa sangat terkejut karena Bayu mengetahui siapa ayah dari bayi dalam kandungannya. Ini nggak mungkin, Mas. Kenapa kamu tahu tentang Rizal? Tanya Lisa heran. Aku sudah menyewa seseorang yang dapat dipercaya untuk mencari tahu kebenaran tentang kehamilanmu. Aku juga sudah merencanakan akan segera mengungkapkan semuanya padamu. Aku terpaksa menentang orang tuaku agar rencanaku berjalan dengan lancar. Aku tahu kalau niatmu memasuki keluargaku demi harta. Itu nggak benar, Mas. Aku mencintaimu. Lisa berusaha meyakinkan Bayu. Kamu mencintai harta keluargaku. Karena dirimu, aku harus kasar terhadap wanita yang melahirkanku. Aku sangat membencimu. Kamu juga akan membenci wanita yang melahirkanmu kalau kamu tahu kelakuannya yang sebenarnya. Lisa kembali mengingat saat Bu Sandra meminta dirinya untuk memisahkan Bayu dari Tiara kala itu. Apa maksudmu? Jangan pernah memfitnah orang tuaku. Bayu tidak mengerti dengan arah pembicaraan Lisa. Tanya sendiri pada wanita yang melahirkanmu. Lisa pun berpikir keras. Ia akan menemui Bu Sandra untuk melakukan perhitungan. Ia benci dengan sikap Bayu. Ia merasa kalau dirinya kembali dicampakkan untuk kedua kalinya. Ia tidak terima dengan apa yang dilontarkan kepadanya. 2 hari berlalu. Lisa memanfaatkan kesempatan menemui Bu Sandra. Ia tidak sabar untuk menyampaikan keinginannya kepada wanita paruh baya tersebut. Hatinya masih sakit mengingat apa yang Bayu katakan. Selamat pagi mantan mami mertua. Lisa berhasil memasuki rumah orang tua Bayu. Ia langsung menemui Bu Sandra di ruang keluarga. Bu Sandra sangat terkejut melihat keberadaan Lisa. Untuk apa lagi kau menginjakkan kaki di rumah ini? Bu Sandra menaikkan suara. Jangan marah dong. Santai aja. Aku kesini hanya ingin mengatakan kalau aku akan menyampaikan siapa dalang dari perpisahan Bayu dan Tiara. Kurang lebih 2 tahun yang lalu. Lisa menunjukkan sikap santai di depan Bu Sandra. Aku tahu apa maumu. Kau mau uang? Sebut saja. Ternyata mantan mami mertuaku sepertinya ketakutan. Terbukti langsung ngerti keinginan mantan menantunya. Romantis banget ya. Kau mau berapa? Bu Sandra berteriak. Mauku gak banyak kok. Aku mau dibeliin mobil baru yang belum sempat anakmu belikan untukku. Dasar edan. Kenapa? Jadi gak bersedia nih? Nanti aku transfer uangnya.
Gitu dong. Ini baru mantan mami mertua yang sangat baik dan pengertian. Lisa tersenyum di depan Bu Sandra. Setelah mendapatkan kepastian dari apa yang ia inginkan, ia pun beranjak meninggalkan rumah orang tua Bayu. Hatinya sangat gembira karena akan memiliki mobil yang diharapkan selama ini. Ia menelusuri jalan menuju pulang ke rumahnya. Saat melewati sebuah pusat perbelanjaan, ia melihat ibunya sedang berjalan bersama laki-laki parubaya dan berpakaian sangat rapi. Hatinya bertanya-tanya tentang pria tersebut. Ia kembali mengingat kalau dirinya bukan anak kandung laki-laki yang menikahi ibunya. Pria yang seharusnya ia panggil sebagai ayah adalah seorang pengusaha kaya yang belum ia ketahui hingga saat ini. Ia pun kini makin penasaran. Siapa laki-laki parubaya yang sedang bersama ibunya Lisa?